Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Ini adalah anime Kaminaki Sekai no Kami-sama di part kelimanya. Yukito mempertanyakan tentang maksud dari Loki yang mengajaknya untuk menghabisi sang kaisar. Sementara Atar merasa kalau Loki sudah berkhianat sehingga ia berniat menghabisinya. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Loki berhasil melumpuhkan Atar dan menangkapnya. Loki kemudian mengajak Yukito dan Mitama pergi menemui kaisar. Saat di dalam istana, Yukito sangat terkejut melihat sang kaisar. Yukito merasa kalau kaisar sepertinya berasal dari dunia lain juga, sebab kaisar mengetahui konsep tentang agama. Sementara itu, Mitama yang mendengar sang kaisar berbicara malah tidak meresponnya. Ia langsung pergi ke belakang dan menghancurkan sebuah tiang. Mitama merasa tiang itu adalah penyebab Yukito berbicara aneh, sebab Yukito dan Atar dari tadi hanya berbicara pada orang yang sudah mati. Seketika Yukito langsung terkejut melihat sang kaisar yang kini dalam keadaan menjadi tengkorak dan telah lama mati. Loki lalu menjelaskan bahwa gambaran yang mereka lihat sebelumnya adalah gambar yang dibuat langsung oleh mesin yang ada di kerajaan. Di negara tersebut sebenarnya tak ada yang namanya sang kaisar. Sang kaisar sudah tak ada sejak dahulu kala. Selama ini kekaisaran berjalan berkat ruangan tersebut yang memiliki mesin canggih. Loki sudah lama menjadi penanggung jawab ruangan itu. Namun sampai sekarang ia tidak mengerti cara kerja mesin tersebut. Mesinnya bisa menganalisis dan mengendalikan ekonomi, pangan, populasi, fenomena alam, dan lainnya. Lalu menciptakan kehidupan kekaisaran yang tidak berubah serta tetap stabil. Parlemen yang biasa disebut oleh warga ternyata adalah mesin itu, yang juga sudah beberapa ratus tahun mesin itu menjalankan negara tersebut. Mitama lalu mengatakan bahwa ribuan tahun yang lalu dunia tersebut pernah hancur. Manusia yang selamat membuat perkumpulan dari orang yang memiliki kepintaran lebih. Mereka kemudian membuat dunia yang tidak akan pernah hancur lagi. Dan hal yang pertama mereka lakukan adalah menghapus keberadaan dewa. Yukito sangat terkejut mendengar cerita dari Mitama. Ia mempertanyakan tentang dunia saat ini yang ia datangi. Mitama menjelaskan kepada Yukito bahwa dunia tempatnya berada sekarang adalah bumi. Mitama membawa Yukito jauh ke masa depan dari zaman Yukito sebelumnya. Yukito pun sangat kesal karena ia berpikir telah pergi ke dunia isekai, yang mana ia ternyata masih di bumi dan masih dalam kendali dewa. Lalu Loki meminta kepada Mitama untuk menghancurkan mesin itu agar kekaisaran bisa hancur. Ia berpikir jika penguasa sebelumnya sudah tak ada, maka bukan tugasnya juga untuk meneruskannya. Dengan begitu, Yukito dan yang lainnya juga tak perlu ketakutan lagi dengan sistem pengakhiran hidup atau pasukan kekaisaran yang akan datang menyerang. Mitama sebenarnya sudah berniat akan menghancurkan mesin itu karena ia tak ingin ada yang menyakiti Yukito. Namun, Yukito tiba-tiba saja langsung menyerang Loki. Loki terkejut dengan tindakan yang dilakukan Yukito. Padahal menurutnya, ia hanya menyampaikan informasi yang menguntungkan bagi Yukito. Yukito kemudian mengatakan bahwa ia tahu kalau Loki pasti tak bisa menggunakan kekuatannya di dalam ruangan itu, karena ilusi yang sebelumnya juga bukanlah berasal dari kekuatannya.
Dan bila Loki ingin menghancurkan mesin itu, tak perlu sampai harus membawa mereka ke ruangan itu. Yukito mempertanyakan apa sebenarnya tujuan dari Loki. Mengapa ia sangat ingin sekali menghancurkan dunia ini. Loki akhirnya menceritakan alasannya melakukan itu. Ia sangat muak dengan dunia yang sempurna tanpa adanya kekacauan, serta cara berjalan negara ini dan juga cara hidup rakyatnya. Menurutnya, serangga saja yang merasa terancam pastinya akan lari. Namun, manusia di dunia ini malah menerima perlakuan kekaisaran dengan sistem pengakhiran hidup. Suatu hari, ia melihat sebuah data di mesin itu, di mana data tersebut adalah gambaran peradaban masa lalu ketika bumi belum hancur. Manusia tidak dikendalikan oleh mesin, dan manusia mempercayai hal yang disebut dengan dewa. Ia juga menyadari bahwa nama-nama pasukan elit kekaisaran ternyata diberi nama sama dengan dewa di masa lalu. Sejak saat itu, ia memutuskan hidup di desa Kakuri untuk menghilangkan kejenuhannya. Sampai akhirnya, ia merasa nyaman di desa itu karena warganya tak terbelenggu dengan pengawasan dan bisa hidup bebas. Hingga ia bertemu dengan Yukito yang muncul di desa Kakuri. Yukito muncul dengan tidak mengetahui hal yang sudah lumrah di dunia itu. Yukito juga memiliki pengetahuan yang tidak dimiliki orang biasa di desa Kakuri. Lalu Loki mendengar Yukito mengucapkan kata dewa. Hal itu membuat Loki kembali teringat dengan data peradaban masa lalu yang sudah ia lihat. Semenjak Yukito datang, ia kini mulai menghabiskan banyak waktunya di desa Kakuri. Sampai akhirnya Mitama yang disebut sebagai dewa muncul di depannya. Kini, semenjak kemunculan Mitama, desa Kakuri semakin makmur dan peradabannya juga semakin maju. Lalu, Yukito mengajaknya untuk menentukan keyakinan dari sekte mereka, yang mana itu adalah tujuan dari sekte mereka, dan hal yang harus dipercayai oleh seluruh pengikut sekte. Loki pun menyarankan agar keyakinan mereka adalah hidup dengan bebas. Yukito ternyata menerima saran itu dan membuat keyakinan sektenya adalah hidup dengan bebas. Ia memilih itu karena di kehidupan sebelumnya ia hidup sama sekali tidak memiliki kebebasan. Lalu Mitama pun menegur Loki untuk tidak jatuh cinta kepada Yukito, yang mana itu membuat Loki sangat terkejut. Karena ternyata Mitama yang seorang dewa sama sekali tidak bisa dibohongi. Dewa yang asli sama sekali tidak tertipu oleh kemampuannya. Berbeda dengan kekuatan para pasukan elit lainnya. Kekuatan Mitama akan semakin bertambah kuat bila pengikutnya juga bertambah banyak. Ia juga sudah melakukan eksperimen. Di desa Kakuri lainnya, ia sudah mendapatkan beberapa puluh pengikut. Dan yang terjadi padanya adalah kekuatannya juga malah semakin bertambah. Itu disebabkan karena pasukan elit dibuat sedemikian mungkin agar menyerupai para dewa. Tujuan Loki adalah ingin menghancurkan kekaisaran agar Loki dan yang lainnya bisa menjadi dewa yang sebenarnya. Ia ingin mengembalikan bentuk asli dari dunia ini. Atar pun menantang keras tujuan dari Loki, sebab mereka ada untuk sang kaisar dan parlemen. Namun, Loki mengatakan bahwa ia sudah berbicara dengan pasukan elit lainnya tentang menghancurkan kekaisaran dan menjadikan para pasukan elit menjadi dewa. Mereka semua telah setuju terkecuali Atar. Itu menandakan bahwa yang membenci dunia ini bukan hanya dirinya saja. Ia kembali mengajak Yukito untuk menghancurkan kekaisaran. Yukito ternyata setuju karena dunia kebebasan yang diinginkan Loki menurutnya tidaklah buruk. Ia lalu menyuruh Mitama untuk menghancurkan mesin itu. Lalu Loki mengatakan bahwa zaman para dewa kini telah dimulai. Ia juga mempertanyakan apa yang akan Yukito lakukan sebab dunia akan dilanda kekacauan. Yukito tetap berniat akan menjadikan Mitama sebagai dewa, dan mereka, para peniru dewa, tak akan bisa menang dari dewa yang asli.